She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Danau Tasikardi adalah danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat kota Serang. Namanya berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti danau buatan. Luasnya 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi ubin batu bata. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan penambahan Maulana Yusuf bertahta 1570 sampai 1580 Masehi, Sultan Banten kedua, dan merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarganya. Peranannya ganda, yaitu menampung air dari Sungai Cibantan demi pengairan sawah dan memasuki air ke keraton dan masyarakat sekitarnya. Air Danau Tasikardi dialirkan ke Keraton Sorosawan melalui pipa yang terbuat dari tanah liat dan berdiameter 2,40 meter. Sebelum digunakan, air disaring dan diendapkan di tempat penyaringan khusus yang disebut pengendalan abang atau penyirangan merah, pengendalan putih, dan pengendalan emas. Danau Tasikardi bersama Masjid Agung Banten, Keraton Sorosawan, Keraton Kaibon, Pasar Lama Serang, Banten Spillwijk, dan Vihara Avalokitesvara masuk dalam situs Banten Lama. Di tengah danau terdapat sebuah pulau yang dahulunya merupakan tempat istirahat keluarga kesultanan. Di pulau tersebut masih dapat dilihat peninggalan Kesultanan Banten seperti kolam penampungan air, pendampol, dan kamar mandi keluarga kesultanan. Danau Tasikardi adalah danau buatan yang dibangun pada pemerintahan Sultan Banten yang kedua, yakni Maulana Yusuf, di wilayah Banten Lama. Danau ini memiliki fungsi sebagai tempat penampungan air sungai di Cibanten dan untuk pengairan sawah, dan juga sebagai sumber air bersih bagi keraton Sorosawan. Selain itu, danau ini juga menjadi tempat rekreasi keluarga kesultanan dan menerima tamu penting. Nama Tasikardi sendiri berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti danau buatan. Danau Tasikardi bukan hanya tempat wisata yang biasa, tetapi mempunyai nilai-nilai yang sangat penting di dalamnya, yaitu memiliki sejarah yang penting bagi Kesultanan Banten. Ya, bertanya apa sejarah Danau Toba Tasikardi Banten? Ya, setahu Bapak ya, kata cerita. Iya. Nah, dulu di sini kan zaman Kesultanan, kerajaan dulu dari Masjid Lama Banten. Ya. Jadi Sultan Hasanuddin itu mungkin putri-putrinya segala apa mandinya di sini, kan di situ ada kolam juga. Katanya sih begitu. Ini dari dulu tempat raja-raja orang dulu kan kerajaan namanya. Iya. Ya. Kalau zaman sekarang boleh dikatakan meetingan gitu, kumpul-kumpul. Nah mungkin dulu gitu-gitu. Misalkan ada rapat apa, kan ini sebelum ini katanya agama Islam ada, ini sudah ada di Banten Lama ini. Yang Islamin orang-orang sekitar Banten ini, Sultan Hasanuddin Banten itu, ya katanya sih, kita kan gitu. Dulunya kan di sini orang Buddha semua, bahkan yang di taman bunga itu kan rencananya itu mungkin katanya kalau nggak kesiangan mau kayak di Madinah itu, gitu kan ada terowongan-terowongan di situ. Ya paling itu ya kata cerita orang tua sih.
mitos yang terkait dengan Danau Tosikari Banten, Pak? Ya, kalau setahu saya mitosnya itu di sini penunggunya Siti Badariah. Cuman ya nggak ganggu lah gitu. Di sini karena belum kejadian apa-apa di sini. Atau tenggelam apa nggak ada. Aman-aman aja lah. Bagaimana peran Danau Tosikari Banten dalam kehidupan masyarakat sekitar, Pak? Ya, kalau paling kita kan ikut jualan di sini kan. Iya. Kalau ada pengunjung kan ya ekonomi kan berjalan gitu. Kalau ininya nggak direnovasi kayak gini aja seperti kayak gitu. Iya. Kalau bisa kita lancar. Jangan sampai tahun apa nih kalau gini dia paling harganya minggu dua Satu minggu. ya hari-hari libur lah. Kalau selain hari-hari ini mah ada cuma satu orang. Kalau ini mau kebanyakan orang singgah, orang yang istirahat, makan-makan. Belum ada orang mau apa namanya rekreasi dah dia di Danau Tosikari itu kayaknya belum ada, cuma orang singgah-singgah aja di sini, makan istirahat, lalu berangkat lagi. Banyak kan gitu. Itu Pak, selanjutnya apakah ada Pak fasilitas untuk berwisata air di Danau Tosikari Banten? Nah, yang ini adanya cuma bebekan perahu itu doang. Aktivitas apa lagi ya? Adanya ya bebekan itu juga kan sama aja masukan ekonomi daerah juga kan, masuk ke pemerintah. Ini kan sektor bukan. Cuman tempatnya aja belum di apa asisi aja lah, belum dibangun gini-gini aja dari tahun kemarin sampai tahun sekarang masih gini-gini aja, nggak kelihatan sendiri kan. Kayaknya begitu doang sih. Kendalanya ya pemerintah belum ngadain untuk bangunan Danau Tosikari. Mungkin itu saja. Ya. Permasalahan yang ada di Danau Tosikari. Dulunya, danau buatan ini berfungsi sebagai tempat penampungan air untuk irigasi dan dimanfaatkan sebagai pasokan air bagi keluarga keraton dan masyarakat sekitar pada masa Kesultanan Banten. Kini, wisata Danau Tosikari tidak terlalu menarik para pengunjung dikarenakan fasilitas dan permainan anak-anak kurang terawat, seperti bebek-bebekan atau sepeda air. Tidak terlalu banyak, hanya 4 sepeda air saja. Tempat penginapan juga sudah tidak layak huni dan kondisi musola di dalam cukup kurang terjaga kebersihannya. Dalam konteks sejarah, pembangunan dan pemanfaatan Danau Tosikari pada masa Kesultanan Banten menggunakan konsep geometri dan pengukuran dalam pembangunan Danau Tosikari sebagai danau buatan pada masa Sultan Maulana Yusuf di tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Perencanaan luas dan kedalaman danau sekitar 5 hektar dengan dasar berlapis ubin bata. Pembangunan pulau di tengahnya atau yang dinamakan dengan Pulau Keputren, serta sistem pengairan menggunakan pipa tanah liat yang berdiameter 2,40 meter. Dalam pembangunan Danau Tosikari ini menunjukkan adanya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip matematika dalam konteks budaya dan teknologi pada masa itu. Kemudian, pemanfaatan Danau Tosikari sebagai sumber air untuk irigasi sawah dan pasokan air ke Keraton Sorossoan serta masyarakat sekitar melibatkan perhitungan debit air, volume, dan rancangan sistem penyaringan air yang biasa disebut dengan pengindalan abang, pengindalan putih, dan pengindalan emas. Sistem distribusi air melalui pipa bawah tanah bahkan dimanfaatkan sebagai pendingin ruangan di keraton.
yang mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip fisika yang terkait dengan matematika. Jadi, Danau Tasikardi bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi juga memiliki nilai historis dan budaya yang mendalam bagi masyarakat Banten. Keberadaannya sebagai peninggalan Kesultanan Banten dan fungsinya sebagai tempat peristirahatan serta ibadah keluarga sultan menunjukkan bagaimana konsep matematika terintegrasi dengan aspek sosial, politik, dan spiritual dalam masyarakat. Tasikardi adalah danau buatan. Danau Tasikardi. Selain itu, danau ini juga menjadi tempat kreatif. Selain Nama Tasikardi sendiri berasal dari nama bahasa Sunda. Yang bener Gejan jalannya, jangan jangar jengir. Wow. Tak masukin aja.